Tadi lu bahas yang Lex, dan tadi kita bahas GGS. Jadi sekarang timbul sebuah pertanyaan. Setelah munculnya ganteng-ganteng swag, muncul sebuah lagu yang berjudul YouTube Anthem, di mana lu salah satu karakter dalam lagu itu. Dan di lagu itu pun lu bahas bahwa kita bukan swag, yang jelas-jelas berarti menyerang ganteng-ganteng swag, tetapi kita dobre. Boleh diterangkan karya itu maksudnya apa? Oke. Jadi itu jelas-jelas ide yang sudah disetujui oleh teman-teman yang ikut serta untuk membuat lirik bareng dan lain-lain. Tetapi liriknya udah ada basicnya. Jadi bukan kayak kita benar-benar bikin dari nol kayak gitu, bukan. Tapi kayak udah ada semuanya. Dan saya setuju karena itu tidak salah. Dan mungkin bisa juga dibilang kita menargetkan GGS, tapi kita menargetkan bukan pas awal tujuan bikin GGS, tapi efek dari GGS pada saat itu sejujurnya. Jadi mungkin ini sedikit soal backstage tadi sih. Jadi kita sempat ngobrol sama Andovi kayak bagaimana terjadinya, maksudnya munculnya GGS dan sampai sekarang. Kalau orang-orang lain benar-benar nggak tahu, taunya apa yang mereka melihat sekarang. Anak-anak kecil ngomongin kata buruk dan kata yang tidak layak mereka ngomongin dengan lagu GGS, dan itu jelas-jelas buruk. Dan kita melihat keadaan dan situasi kondisi yang seperti itu, makanya kita berpikir bagaimana kita memberi juga pendapat dari kita mengenai hal tersebut. Karena kita pun satu dunia, yaitu YouTube. Ini untuk publik sih. Jujur kita, semua orang punya story di belakang segalanya. Tapi kita tidak boleh mengharapkan orang lain tuh mengerti semua keadaan itu, karena mereka nggak bakal ngerti. Mereka nggak bakal mau mengerti. Mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka ingin dengarkan. Dan kalau gitu, oh ya udah, biarin aja. Yang penting gue jujur, gue orangnya jujur. Hanya Tuhan yang tahu gue jujur. Tapi image lo nggak kayak gitu di mata orang lain. Dan orang lain itu sebenarnya penting. Kamu tuh nggak bisa hidup sendiri di dunia. Dan kamu tuh orang media, orang yang ngomong A, ngomong B, ngomong C, anak-anak kecil, oh dia ngomong A, B, C, saya juga suka. Jadi kita benar-benar perlu tanggung jawab lebih sih daripada orang yang biasa. Dampak GGS yang dirasakan ke masyarakat itu di mata Hanyura apa? Jahat itu keren, dan menjadi bad boy itu keren, menjadi diri gue tuh keren. Gue nggak perlu dibuat-buat atau apa-apa, karena gue sendiri udah keren. Jadi gue nggak perlu usaha ekstra lagi untuk menjadi baik atau gimana. Ya udahlah, nggak usah dengerin apa kata orang, karena gue keren. Jadi inti yang Hanyura dengerin adalah kesombongan. Itu yang diterima oleh anak-anak kecil. Dan saya melihatnya. Maaf, tapi Hanyura sedikit pun gak setuju bahwa kita harus happy to be who we are. And not show people or force, memaksakan sebuah image ke masyarakat. Karena tadi Hanyura ngomong YouTube berbeda dengan TV. Iya. Kenapa YouTube harus mengikuti format TV? Di mana di TV semua harus terlihat bahagia, menyampaikan pesan brand, menyampaikan pesan apapun. Kenapa di YouTube lu juga harus kayak gitu? You have to be that happy person, you can't be yourself. Menurut Hanyura tuh gimana? Dan tadi saya menjawab pertanyaan bagaimana saya melihat
masyarakat menerima GGS kan. Tapi saya sendiri itu nggak salah. Kita punya hak bebas untuk berkarya. Kita nggak ada undang-undang atau undang-undang amandemen yang mengatur kita. Tetapi kita hanya memiliki tanggung jawab kita atas konten kita kan. Cuma kayak ngerasa nggak sih kita tuh punya hak bebas karena kita manusia ya, kita dikasih hak bebas. Dan kalau benar-benar bebas itu bakal tidak bisa dikontrol. Jadi harus ada tanggung jawab yang diikuti oleh kebebasan yang itu. Sebenarnya ini kayak beda tipis, tau gak sih, kayak semacam koin dua sisi. Gue juga jujur, gue orangnya suka minum bir. Gue orang Korea, suka minum soju, dan dulu gue suka clubbing, dan gue suka musik yang keras-keras. Tapi gue jujur, gue memiliki visi misi gue. Dan karena konten gue selalu memikirkan anak-anak kecil yang nonton, yang masih baru selesai kelas dan baru pulang ke rumah main sama anjing kayak gitu, dan mereka oh ya mau nonton channelnya Ciyura, mereka nonton. Dan pada saat aku memikirkan itu, aku kayak benar-benar berusaha sekali untuk memfilter apa yang gua ngomong dan apa yang gua sampaikan dari konten gua. Kayak itu situ kayak aku pun bukan orang anak gereja yang benar-benar suci banget. Gua juga perlu minum bir. Mungkin itu masih pokok doa gue harus berdoa supaya gue bisa bebas dari itu, tapi ya tetap. Dan kayak itu benar-benar beda tipis. Mungkin itu PR kita kali ya sebagai YouTuber. Saya tahu dari informasi video Q&A Hanyura, kalau Hanyura itu di oplas, betul atau tidak? Iya betul. Betul ya, pasti tidak. Oke. Sorry, di bagian mananya kalau boleh klarifikasi? Mata. Mata. Udah. Oh, udah, titik. Oke. Ini operasi plastik operasi, ya, operasi. filler nggak termasuk. Oke. Gue nggak tahu filler itu apa. I have no idea. Soalnya itu bukan operasi plastik. Oke. Jadi di oplas. Setuju atau tidak? Operasi plastik bukan budaya Indonesia. Ya setuju. Tapi budaya Korea. Ya bisa dibilang Bisa budaya dibilang Korea begitu. ya. Oke. Banyak anak perempuan yang melihat Cici Yura, Hanyura. Dan boleh apakah karena operasi plastik bukan budaya Indonesia? Iya. Apakah operasi plastik tersebut yang Hanyura setelah terbuka admit di channel Hanyura bisa mengubah mindset anak-anak perempuan ini untuk mikirnya oh nggak masalah nih, gue juga mau plus, nggak masalah. Oke, pendapat Hanyura tentang topik ini bagaimana? Soal operasi plastik dan anak-anak perempuan muda Indonesia. Oke. Mengubah ya. Tapi itu juga sebenarnya tergantung siapa yang menerimanya dengan sikap seperti apa. Jadi ini sebenarnya dunianya udah globalisasi. Kita tuh bisa nonton YouTuber di Amerika, Jerman. Pada saat mereka upload kita langsung bisa nonton. Dan kita bisa langsung merasakan dan bisa mengalami budaya mereka secara tidak langsung. Mungkin bentuk saya juga sama, tapi beauty Korea, budaya kecantikan Korea yang sangat memakai, pokoknya mempergunakan operasi plastik, yaitu teknologi terbaik. Kalau saya sih begini, jadi orang nonton channel saya untuk mendapatkan tips dan informasi dari Korea. Jadi saya memberi, dan saya sebagai orang Korea yang menurut saya operasi plastik itu baik pada diri saya. Jadi saya menjelaskannya itu seinformatif mungkin untuk menjadi pilihan baru bagi teman-teman Indonesia. Jadi kamu tuh harus banget operasi plastik. Memaksa mereka itu mungkin menjadi masalah. Tetapi saya sangat-sangat menyarankan karena itu membuat saya sangat
bebas dari masalah kompleks saya sebagai seorang perempuan yang tinggal di luar, di mana semua orang kayak matanya gede-gede tapi saya sendiri kecil kayak lubang kunci atau lubang kancing kayak gitu. Dan itu lebih dari yang saya hanya sekedar menjadi lebih enak dilihat. Dan itu pesan saya sih. Pertanyaan gue berikutnya ini lumayan panjang. Oke. Apakah Hanyura sadar bahwa Hanyura merasa inferior dari segi ukuran mata Hanyura tadi? Kurang pede. Itu karena image yang dibentuk oleh media tentang kecantikan. Yes. Dan karena tadi yang tadi kita bahas. Karena di media semua orang selalu menunjukkan yang terbaik, terindah, dan bukan apa adanya. Yes. Emang ini semua sangat rumit. Iya. Ini semua sangat amat rumit. Iya. Cuma Hanyura tetap kekeh dengan jawaban Hanyura tadi bahwa apa adanya aja is not enough untuk menjadi image kita. Atau tetap harus terbaik, gue harus menunjukkan diri gue yang tercantik, gue harus menunjukkan diri gue yang terhebat. Tapi you can just be yourself. Silakan Hanyura. Oke. Itu sedikit menuju ke ekstrim sih. Jadi yang tadi saya merasa kurang puas dengan apa adanya itu bidang kecantikan. Bidang mata yang kecil yang menjadi kompleks saya. Tapi kalau ini kita bahas soal apa adanya dari diri kita, maksudnya menjadi jati diri kita, sikap kita, pokoknya habit kita semua yang berhubungan dengan identitas kita, identity kita, itu tergantung betapa kuatnya dia menjaga identitas dia, identitinya dia di lingkungan dia berada. Kalau saya orangnya nggak kuat dengan kalau saya orangnya nggak kuat dengan mata kecil ini, merasa pede dengan muka saya, makanya saya oplas. Tetapi saya tetap merasa pede dengan apa yang sedang saya lakukan, apa yang saya melakukan sebagai karir, dan juga mungkin sesuatu pokoknya bidang yang lain. Jadi saya tidak oplas, pokoknya saya tidak mengikuti masyarakat atau media. Itu semuanya tergantung pada kita tuh benar-benar pegang gak sih jati diri kita. Disney always saying like just be yourself. Dan anak-anak bertanya, who's the f***? Aku tuh siapa? Emang aku itu siapa? Ya, aku mau jadi diri gua. Aku tuh emang siapa sih? Dan mereka cari Instagram influencer yang cantik. Oh my god, dia cantik banget. Kenapa gua gitu ya? Dan mereka nonton Disney, just be yourself. Kok gua jelek kayak gini, kok bisa sih jadi diri gua yang sebenarnya? Ini sebenarnya sirkulasi yang sangat buruk sih buat anak-anak teenager. Jadi mereka larinya ke siapa? Media yang sudah bikin kotak, ini kotak. Kalau itu benar, tapi kalau misalnya media ini kotak, ini bulat. Dan anak, oh bulat. Ini agak susah sih untuk menjelaskan, tapi But I get where you're going. Yeah, I understand. Oke. I understand. yes, Untuk menutup interview ini, ya, karena memang pekerjaan kita bertiga di sini adalah YouTuber. Iya, benar. Salah satu pekerjaan kita lah. Harapan Hanyura untuk YouTube Indonesia di 2017 untuk kedua pihak. Pertama penonton, kedua kreator. oke. Harapannya apa? Silakan. Harapan saya berharap ayo kita berpikir dan diskusi bareng-bareng impact dan dampak apa yang kita bisa berikan kepada penonton sebagai generasi milenial yang sangat tergantung sama yang namanya media, yang sangat menyerahkan semua decision makingnya mereka tuh ke influencer, YouTuber, dan artis yang mereka suka.
tapi tetap dengan konten yang sesuai dengan identitas kita. Oh my god, itu kayaknya nggak bisa lolos dari identity ini sih. Dan untuk penonton, jujur aku juga kesal kalau aku menyampaikan sesuatu dari konten gua tapi penonton nggak ngerti, nggak nangkep apa yang gua ingin sampaikan, tetapi mereka hanya menangkap apa yang mereka nonton. Kayak salfok. Cuma kita akan mengerti karena perkembangan dunia YouTube tuh terlalu pesat, kayak tiba-tiba banget kan di Indonesia. Jadi sesuatu yang baru banget, mungkin ya it's okay. Tapi please tolong menghargai konten yang kita bikin dari A sampai Z, benar-benar dari gak ada sama sekali. Kita bikin skrip, bikin angle, bikin lighting, bikin studio, mikirin baterainya udah ngecas belum, memorinya udah full belum, pas kayak kita interview begini ada motor masuk, ada binatang masuk, ada toket nyanyi kayak gitu. Kita sangat pertimbangan itu sampai editing pun jadi, masukin grafis sampai upload di YouTube dengan internet yang sangat lambat itu. Ya, tolong hargain. Di YouTube Indonesia sekarang, lu nggak mau kolaborasi sama siapa? Gua nggak mau kolaborasi sama yang namanya